Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vila Alfazriani. Saya akan menjelaskan mengenai tanda bahaya nifas. Setelah melewati masa persalinan, bukan berarti lantas resiko masalah kesehatan yang ibu alami akan menghilang begitu saja. Memasuki masa nifas, tetap ada beberapa masalah yang bisa ibu alami. Masa nifas adalah periode waktu sekitar 4-6 minggu setelah melahirkan. Di waktu ini, wajar terjadi perdarahan dari vagina yang mirip seperti saat ibu haid. Namun demikian, ada beberapa kondisi lain di mana nifas juga perlu ibu perhatikan. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu perdarahan berlebihan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, perdarahan umum terjadi pada masa nifas. Namun, jika perdarahan yang terjadi berlebihan, misalnya jika ibu sampai perlu mengganti pembalut lebih dari 1 kali per jamnya, waspadai juga apabila kondisi ini disertai dengan tanda bahaya lain seperti pusing, detak jantung menjadi tidak teratur, terlebih jika perdarahan berlebih mulai terjadi sekitar 1-2 minggu setelah melahirkan. Kondisi ini bisa terjadi karena mungkin ada sisa plasenta yang tertinggal di dalam rahim. Yang kedua adalah infeksi rahim. Normalnya, plasenta akan terpisah dari dinding rahim selama persalinan dan keluar dari vagina dalam waktu sekitar 10-20 menit sesudahnya. Apabila sisa-sisa plasenta masih tetap berada di dalam rahim, kondisi ini bisa memicu terjadinya infeksi. Tertinggalnya sisa plasenta di dalam rahim setelah melahirkan disebut sebagai retensio plasenta. Apabila infeksi rahim terjadi, gejalanya yakni demam tinggi, denyut jantung lebih cepat, ada nyeri di area perut bawah, serta keluar cairan berbau tidak sedap dari vagina. Infeksi rahim biasanya memerlukan pengobatan berupa terapi antibiotik intravena yang digunakan untuk mencegah komplikasi yang berpotensi berbahaya seperti shock toksik. Yang ketiga adalah sakit kepala yang tak tertahankan. Sakit kepala yang hebat dan pusing pada masa nifas, terlebih jika disertai dengan mual, penglihatan yang terganggu, serta bengkak di pergelangan kaki. Ini bisa menjadi tanda terjadi preeklamsi postpartum. Preeklamsi postpartum biasanya ditandai dengan beberapa tanda khas, di antaranya tekanan darah yang menjadi lebih tinggi daripada biasanya, serta ada kelebihan jumlah protein dalam urin, yakni sekitar lebih dari 300 mg. Dalam kebanyakan kasus, preeklamsi postpartum terjadi dalam rentang waktu antara 48-72 jam setelah melahirkan. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, kondisi ini bisa muncul sampai 6 minggu setelah melahirkan. Selain itu, beberapa ahli juga menduga kuat bahwa preeklamsi postpartum mungkin merupakan akibat dari perubahan pada lapisan pembuluh darah saat ibu hamil, yaitu yang disebabkan oleh faktor genetik atau kondisi lingkungan tertentu. Yang keempat adalah gangguan buang air kecil. Pada ibu yang melahirkan secara normal, salah satu tanda bahaya dan masalah yang rentan terjadi di masa nifas adalah gangguan buang air kecil. Salah satunya adalah inkontinensi urin. Kondisi ini terjadi ketika ada sebagian urin yang tidak sengaja keluar dan tak terkendali saat ibu tertawa, batuk, ataupun bersin. Hal ini terjadi biasanya disebabkan oleh gangguan pangkal kandung kemih selama kehamilan dan persalinan. Sewajarnya, seiring berjalan waktu, fungsi otot di area ini akan kembali menjadi normal. Namun, bisa jadi terjadi sebaliknya. Perhatikan juga jika ibu mengalami rasa sakit atau terbakar saat buang air kecil. Ini bisa menjadi tanda terjadi infeksi kandung kemih atau infeksi saluran kemih, tergantung gejala yang dialami. Masalah ini bisa menjadi tanda dehidrasi. Segera konsultasi ke bidan ataupun dokter jika ibu mencurigai mengalaminya. Yang kelima adalah sedih terus-terusan dan merasa depresi. Perubahan kadar hormon dalam tubuh yang dibarengi dengan setumpuk tanggung jawab merawat bayi yang baru lahir beresiko membuat ibu merasa kewalahan. Jika umumnya kondisi ini akan hilang dalam hitungan hari ataupun minggu, namun jika terus terjadi dan justru bertambah menjadi muncul rasa marah, panik, depresi, waspadai tanda depresi pasca melahirkan. Kondisi ini
bisa terjadi dalam kurun waktu hingga 3 bulan setelah melahirkan, disebabkan oleh kurang tidur, pergerakan kadar hormon, dan rasa sakit fisik yang dialami. Jika tidak diatasi dengan baik, depresi ini juga bisa berujung pada rasa maras dengan bayi, bahkan ada pikiran untuk bunuh diri dan melakukan tindakan kekerasan akibat halusinasi. Yang keenam adalah sesak napas dan nyeri dada. Perhatikan juga kondisi napas mama di masa nifas. Apabila tampak seperti sesak napas serta nyeri dada, maka ini bisa menjadi pertanda emboli paru. Emboli paru terjadi ketika aliran darah di paru-paru tersumbat. Kemungkinan hal ini terjadi karena adanya pengumpulan darah di area tersebut. Jika diabaikan, emboli paru juga bisa sampai mengancam nyawa ibu. Jangan tunda untuk ke dokter ataupun ke bidan apabila ibu mengalami hal tersebut. Yang ketujuh adalah nyeri dan bengkak di betis. Apabila terjadi pembengkakan di betis kemudian disertai dengan adanya nyeri hebat, cek ke bidan ataupun ke dokter untuk memeriksakan adanya kemungkinan deep vein thrombosis atau DVT. Ini merupakan kondisi pengumpulan darah yang terjadi di dalam tubuh. Apabila gumpalan darah ini berpindah ke bagian tubuh lain, kondisi ini juga bisa menjadi lebih parah. Oleh sebab itu, jangan nunda untuk memeriksakan diri ke bidan atau ke dokter jika ibu mengalami kondisi seperti yang disebutkan di atas. Nah, jangan abaikan munculnya tanda-tanda bahaya masa nifas ini. Pemeriksaan dan pengobatan lebih cepat bantu kurangi resiko lanjut dari tanda bahaya tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.